Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Cinta Mitiurlaini Siregar. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menjelaskan tentang bagian otot-otot yang ada di ekstremitas atas, yaitu pada bagian lengan atas, lengan bawah, dan pada pergelangan tangan dan telapak tangan. Kita mulai dari bagian otot yang paling luar terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada musculus deltoideus. Musculus deltoideus mempunyai origo di clavicula dan insersionya di humerus. Selanjutnya itu ada musculus brachioradialis. Musculus brachioradialis memiliki origo di humerus dan insersio di radius. Selanjutnya itu musculus subscapularis. Musculus subscapularis memiliki origo sesuai namanya, itu ada di scapula dan insersionya ada di humerus. Selanjutnya itu ada musculus aconaeus. Musculus aconaeus itu memiliki origo di humerus dan insersionya ada di ulna. Musculus aconaeus. Selanjutnya itu musculus flexor carpi radialis. Musculus flexor carpi radialis itu memiliki origo di humerus dan insersionya ada di metakarpal yang kedua. Itu selanjutnya kita naik lagi ke atas. Ada musculus supraspinatus. Musculus supraspinatus memiliki origo di scapula dan insersionya ada di humerus. Selanjutnya di bawahnya itu kalau ada musculus supraspinatus, maka ada musculus infraspinatus. Musculus infraspinatus memiliki origo di scapula dan insersionya di humerus. Selanjutnya itu kita ke musculus teres major. Musculus teres major itu memiliki origo di scapula juga dan insersionya di humerus. Ini dia. Nah, selanjutnya itu ada musculus bicep brachii. Musculus bicep brachii memiliki origo di scapula dan insersionya ada di radius. Selanjutnya ke lengan bawahnya itu ada musculus extensor carpi radialis longus. Itu memiliki origo di humerus dan insersio di metakarpal yang kedua. Lalu ini ada merupakan musculus extensor digitorum yang memiliki origo di humerus dan insersionya ada di extensor yang kedua sampai yang kelima. Selanjutnya ke bagian yang lebih dalam lagi. Karena tadi ada teres mayor, maka ada teres minor. Teres minor memiliki origo di scapula dan insersionya di humerus. Selanjutnya ada musculus coracobrachialis. Musculus coracobrachialis memiliki origo di scapula dan insersionya di humerus juga. Selanjutnya pada lengan bawahnya, yang pertama ada musculus extensor carpi radialis brevis. Itu memiliki origo di humerus dan insersionya ada di metakarpal yang ketiga. Ini dia. Untuk insersionya ini sampai ke metakarpal yang ketiga. Selanjutnya itu ada musculus extensor carpi ulnaris. Origonya ada di humerus dan insersionya ada di metakarpal yang kelima. Ini bisa dilihat lebih dekat lagi, insersionya ada di metakarpal yang kelima. Selanjutnya di sebelahnya yang lebih kecil itu ada musculus extensor digiti minimi. Musculus extensor digiti minimi ini memiliki origonya juga di humerus dan insersionya ada di extensor ekspansi yang kelima. Baik, masuk ke bagian yang lebih dalamnya lagi. Dari lengan atasnya ini ada musculus tricep brachii yang caput longum dan caput lateral. Tricep
disebut triceps karena memiliki 3 kepala. Yang tampak ini, yang sedang tampak adalah yang kaput longum dan kaput lateralnya. Ini memiliki origo di scapula dan insersionya ada di olecranon atau di ujung dari humerus. Selanjutnya itu ada ini, musculus abductor pollicis longus. Musculus abductor pollicis longus ini memiliki origo di ulna dan di radius, sedangkan insersionya ada di metakarpal yang pertama. Masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu nih, tadi musculus triceps brachii yang 2 kepalanya, lalu ini ada yang kaput medialnya. Ini yang kaput medial atau kepala yang ketiganya. Memiliki origo di humerus dan insersionya di olecranon sama. Selanjutnya ini lengan bawahnya itu ada nih, musculus carpi ulnaris. Musculus carpi ulnaris ini memiliki origo di humerus dan insersionya ada di visiform, hamate dan metakarpal yang kelima. Ini kita putar, ini dia. Arahnya ke metakarpal yang kelima. Selanjutnya ini ada musculus flexor digitorum profundus. Itu origonya ada di ulna dan insersionya itu ada di palang distal yang kedua sampai yang kelima. Ini palang distal 2, 3, 4 sampai kelima. Selanjutnya itu ada yang ini, ada musculus flexor pollicis longus. Yang ini dia. Ada origonya ada di radius dan insersionya ada di palang distal yang pertama. Udah, lanjut. Ini udah. Baik, lanjut ke lapisan otot lagi yang lebih dalamnya lagi. Dari lengan atasnya ini ada brachialis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya untuk yang bawahnya ini ada musculus supinator. Musculus supinator ini memiliki origonya di humerus. Ini humerus, masih bagian humerus, dan insersionya ada di radius. Selanjutnya itu ada nih, musculus pronator quadratus. Musculus pronator quadratus, karena bentuknya seperti segi 4, lalu itu memiliki origo di ulna dan insersionya ada di radius. Lanjut ke, diputar dulu, ini ada musculus extensor pollicis brevis. Ini memiliki origo di radius dan insersionya ada di palang proksimal yang pertama. Ini palang proksimal yang pertama. Selanjutnya ada musculus extensor indicis. Itu origonya ada di ulna, lalu insersionya ada di extensor ekspansi yang kedua. Lalu untuk bagian telapak tangannya ada sedikit otot saja. Ini yang pertama ini ada dia musculus brevis flexor pollicis caput profundo. Itu origonya ada di trapezoid dan insersionya ada di palang proksimal yang pertama. Lalu ini yang lebih lebarnya itu ada musculus adductor transversus pollicis. Itu origonya ada di metakarpal yang ketiga dan insersionya ada di palang proksimal yang pertama. Lalu tepat di belakangnya ini ada dia musculus interoseus palmaris 1. Palmaris 1 itu origonya ada di metakarpal yang kedua dan insersionya ada di palang proksimal yang kedua. Terus lanjutnya di sebelahnya ini ada musculus interoseus palmaris yang kedua, itu origonya ada di metakarpal 4 dan insersionya ada di palang proksimal yang keempat. Ini yang terakhir juga disebut musculus interoseus palmaris yang ketiga, origonya ada di metakarpal kelima dan insersionya ada di palang proksimal yang kelima.
Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai otot yang ada di bagian ekstremitas atas. Saya minta maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.